Kita lanjutkan dialog kita, saya mau minta tanggapan ya, mungkin analisa dari Pak Iskandar selaku Purnawirawan TNI atas kasus yang dilakukan oleh oknum TNI ini. Temuan-temuan yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum, analisa Anda. Oke, jadi kalau saya begini Mbak, ada beberapa poin. Pertama, pada saat seleksi masuk. Seleksi masuk ini analisa saya tentunya panitia itu harus lebih ketat. Jangan mentolerir ada sesuatu yang di luar dari format psikolog. Jadi kalau memang enggak, jangan diterima. Jangan ada ragu-ragu. Ini saya soroti di situ. Kenapa? Tadi dari pengacara kan mengatakan orangnya tenanglah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tentunya di sini dari analisa saya untuk kedinasan itu perlu memantau orang-orang yang mungkin jiwa sosialnya pada saat setelah lulus dia mungkin menyendiri, dia mungkin bagaimana networkingnya nggak ada, mungkin ya itu perlu benar-benar diawasin, itu perlu diawasin, dilihat. Nah, manakala ada orang-orang seperti begitu, itu bisa kita ambil, itu diadakan apa itu kayak apa ya, dialog dengan bimbingan konseling begitu ya. Konseling. Ada apa dia sebenarnya? Itu banyak Mbak. Ada yang orang konseling masalah keluarga. Ada orang konseling dia masih bujangan tapi keluarga di belakang itu mungkin orang tuanya rame terus. Keluarganya apa ya, katakanlah tanda petik agak berantakan. Itu mempengaruhi jiwa dia. Nah, di sini yang perlu dipantau sama kedinasan. Jangan sampai luput seperti ini. Nah, di sini aku memberi contoh. Di struktur TNI itu ada namanya komandan, ada wakil, ada bagian-bagian. Di situ ada kepala bagian, Mbak. Atau kalau saya contohkan batalion lah, ya. Itu ada komandan batalion, ada komandan kompi, ada komandan regu. Prajurit ini dipantau sama komandan regu yang setiap hari ketemu. Misalnya prajurit ini kerjanya ngelamun aja, oke? Itu dipantau, lu ada apa? Ya kan? Nah, ini harus pantau. Aku yakin ini pasti ada sesuatu, tapi mungkin luput dari pemantauan dengan yang tadi Pak Dokter bilang, stressing hidup kita ini kan sekarang seperti ini. Jadi akhirnya, ngapain gue mikirin lo, aku mikirin diri sendiri aja. Nah, padahal di struktur TNI yang begitu besar, tidak boleh begitu. Itu harus ada kepala regu, komandan peleton, komandan kompi yang memperhatikan semuanya. Karena kesatuan, satu berbuat salah mencoreng institusi. Betul. Ini sehingga disitulah yang disampaikan. Kamu kalau begini, integritas kamu seorang TNI di mana ini? Nanti kita kejadian nih, kita jadi malu semuanya. Kita filterin. Nah, itu beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Ini mudah-mudahan ini dilihatlah ini sama para komandan, para kepala semuanya. Ini jangan sampai kejadian lagi. Karena ini apa ya? Menurut saya ini memalukan banget ya. Ini pacarnya dia. Seorang wanita itu kan harus dilindungin. Oke lah kita emosi. Tapi kalau itu seorang wanita ya udahlah kita agak bagaimana gitu. Ini kok dia jalan terus. Dia nggak peduli ya. Bahkan sudah mulai merekayasa. Berarti di benaknya itu sudah tidak ada lagi kejujuran, disiplin, udah nggak ada lagi kalau saya lihat. Nah, tentunya di sini saya mengharapkan Danpom dan Lanal Balikpapan yang sedang menginvestigasi ini, ya tolong seriuslah seperti yang diharapkan sama pengacara tadi. Dibuka terang benderang. Apakah ada si A si B yang terlibat tanda petik atau dugaan, itu monggo. Ini harus dibuka terang benderang sehingga jangan ada dusta ini. Ini perlu, kalau menurut saya perlu. Saya menghimbau Danpom mungkin dan Lanal di sana dan Lantamal ya ini mempunyai otoritas yang harus benar-benar harus sampai tuntas dibedah ini. Demikian. Pak Dedi, kalau dari pihak kuasa hukum keluarga apakah sudah ada informasi kapan akan dilanjutkan pemeriksaan saksi berikutnya dan pengadilan jalannya persidangan? Selanjutnya belum ada kami dapatkan informasi siapa-siapa lagi akan didalami oleh penyidik untuk dimintai keterangan terkait dengan perkembangan ini. Namun yang kami sambut positif adalah akan ditindaklanjutinya permohonan kami, akan dilakukan scientific crime investigation terhadap barang bukti tadi. Nah, itulah yang menjadi konsen kami agar diketahui DNA siapa saja yang ada di dalam sperma di rahim korban, karena di dalam rahim korban itu ditemukan hasil autopsinya ada memar dan bengkak seperti itu. Baik. Nah, dengan adanya memar dan bengkak itu berarti
dilakukanlah upaya paksa pada saat menyetubuhi korban seperti itu. Nah, itu yang menjadi konsen kami agar tabir terhadap satu fakta hukum itu bisa terbuka, dan kami juga mengapresiasi terhadap Bapak Laksamana tadi agar ini bisa dibuka secara terang benderang. Kami berterima kasih, mudah-mudahan ini bisa semuanya terbuka melalui scientific crime investigation tersebut. Oke, baik, itu yang diharapkan oleh keluarga. Dokter Argo, Ya. apa yang kemudian diharapkan agar peristiwa ini tidak terjadi lagi? Ini kemudian mengingatkan kita bagaimana pentingnya kesehatan jiwa ya, kesehatan mental bagi setiap profesi. Dalam hari ini mungkin kasus yang kita hadapi tentang TNI gitu ya. Jadi yang namanya kesehatan jiwa itu bagian integral dalam kehidupan kita. Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Penting sekali kita untuk melihat bagaimana mungkin kawan kita, teman kita, bawahan kita ada perubahan apa, sikap, perilaku, emosinya gitu ya. Dan kita mencoba untuk berempati, memberikan perhatian terhadap perubahan-perubahan itu. Karena perubahan kondisi kesehatan mental seseorang itu akan berlangsung terus-menerus. Dan kalau kita kemudian memberikan perhatian, memberikan pertolongan, mungkin kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu ya. Jadi penting untuk menempatkan kesehatan mental itu di setiap aspek kehidupan kita, di setiap profesi yang ada di masyarakat ini. Oke, kesehatan mental penting untuk ditempatkan. Baik, terima kasih banyak dokter. Masalah Singkat hukumnya, saja. masalah hukumnya, hukum, singkat. saya yakin dan percaya Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ali, orangnya tegas. Saya tahu banget orangnya, baik. pasti ini dibuka sama dia seterang benar. Oke, Saya yakin, saya pasti percaya. dibuka, dan itu semua harapan masyarakat. Terima Terima kasih kasih. banyak Pak Oke. Iskandar, terima kasih Dokter Argo, terima kasih Terima juga kasih untuk semuanya. Pak Dedi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam.